Halo Sobat Gocerdas, selamat datang kembali di channel Gocerdas TV. Nah, di video kali ini akan ditemani oleh saya, Hans, yang akan membahas tentang fisika. Tapi fisika yang saya bahas bukan rumus-rumusnya kayak rumus gaya, rumus percepatan, kecepatan, gerak jatuh bebas, dan lain-lain sebagainya. Tapi lebih ke mengenal fisikanya itu sendiri. Ya, semacam PDKT lah sama fisika itu. Oke? Oke, seperti yang kalian lihat nih di layar kalian terdapat Tuan Google. Ya, saya sebutnya Tuan Google. Nah, Tuan Google ini akan membantu saya dalam menjelaskan apa itu fisika. Oke, langsung saja. Seperti yang tadi saya katakan, kalau membahas tentang PDKT pasti kita harus membahas apa dulu, apa dari artinya itu. Oke, jadi langsung saja. Apa itu fisika? Oke, kita buka fisika menurut Wikipedia. Kita buka Wikipedia. Fisika adalah sains atau ilmu alam yang mempelajari materi beserta gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu, bersamaan dengan konsep yang berkaitan dengan seperti energi dan gaya. Ya, atau secara singkatnya fisika itu ilmu yang mempelajari sifat dan gejala pada benda-benda di alam. Gejala tersebut itu dapat dirasakan oleh indera kita seperti mata, bisa dilihat, seperti kulit itu kita bisa merasakan dari fisikanya itu, gejalanya itu, atau enggak kita bisa mendengarnya kayak suara oleh kuping kita. Oke, selanjutnya fisika juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara materi dengan energi. Oke, selanjutnya seperti yang kita semua tahu kan, kalau fisika itu bagian dari sains. Nah, di dalam sains itu terdapat yang namanya hakikat sains. Nah, apa sih hakikat sains itu? Nah, hakikat sains adalah landasan untuk berpijak dalam mempelajari IPA. Terus juga aspek-aspek hakikat sains itu ada 3 aspek, yaitu sains sebagai produk, sains sebagai proses, dan sains sebagai sikap ilmiah. Nah, kalau menurut Colette dan Chiappetta menyatakan bahwa sains itu pada hakikatnya adalah sebuah kumpulan pengetahuan yang dalam hal ini yaitu sebagai produk. Terus juga sains juga sebagai cara atau jalan-jalan untuk berpikir, dalam hal ini sebagai sikap. Sains sebagai sikap. Dan yang terakhir itu juga cara untuk penyelidikannya. Nah, ini itu masuk ke dalam proses karena penyelidikannya. Nah, karena fisika itu termasuk dalam sains, maka hakikat fisika pun sama dengan hakikat sains, yaitu fisika sebagai produk, fisika sebagai proses, fisika sebagai sains. Nah, yang pertama, apa sih fisika sebagai produk itu? Fisika sebagai produk. Nah, fisika sebagai produk tersusun dari fakta, konsep, prinsip, hukum, hipotesis, teori, dan model. Fisika sebagai produk juga dapat diartikan sebagai informasi yang sudah masak yang ada dalam ilmu fisika. Jadi fisika sebagai produk itu adalah hasil dari penemuan dari berbagai kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh para ilmuwan, kemudian dikumpulkan terus disusun secara sistematis menjadi sebuah kumpulan pengetahuan. Nah, itu fisika sebagai produk. Selanjutnya ada fisika sebagai proses. Fisika sebagai proses adalah ilmu fisika diposisikan sebagai a way of investigating, yang memberikan deskripsi atau gambaran bagaimana para ilmuwan bekerja untuk menghasilkan penemuan. Iya, jadi fisika itu sebagai pemahaman mengenai bagaimana informasi ilmiah dalam fisika itu diperoleh, diuji, dan divalidasi. Nah, selanjutnya ada fisika sebagai sikap. Nah, fisika sebagai sikap artinya adalah bahwa ilmu fisika terdapat sejumlah sikap atau way of thinking. Itu artinya jalan untuk berpikir
yang melekat pada diri para ilmuwan seperti objektif, percaya diri, terbuka, dan sebagainya, yang kemudian menjadi hakikat dari ilmu fisika itu sendiri. Jadi fisika itu sebagai sikap dari para ilmuwan, yaitu rasa ingin tahu yang tinggi contohnya, atau rasa percaya, sikap objektif, jujur, terbuka, dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Oke, itu tadi tentang hakikat fisika. Selanjutnya cabang-cabang ilmu fisika. Cabang ilmu fisika sebenarnya banyak sekali cabang ilmu fisika itu. Seperti contohnya kayak mekanika, dia itu menjelaskan tentang gerak. Terus juga ada temannya mekanika, dia itu namanya kinematika, yang membahas tentang gerak benda juga, tapi dia nggak memperdulikan penyebabnya. Terus juga mereka berdua itu punya teman namanya dinamika. Nah, dinamika ini dia sama membahas tentang gerak benda juga, tapi dia memperhatikan gaya sebagai penyebabnya. Terus juga ada cabang ilmu fisika, yaitu fisika kuantum, mekanika fluida, elektronika, termodinamika, optika geometris, astronomi, fisika medis, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali cabang ilmu fisika itu. Nah, selanjutnya yaitu pengelompokan fisika. Nah, kalau pengelompokan fisika itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya fisika klasik dan fisika modern. Nah, di sini disebutkan nih dari jalafisika.blogspot.com, perbedaan fisika klasik dan modern. Fisika klasik tidak mampu menjelaskan fenomena yang terjadi pada materi yang sangat kecil, sedangkan fisika modern meliputi mekanika kuantum, teori relativitas, fisika atom, fisika inti, dan fisika partikel elementer, serta fisika elektron. Jadi kalau mau secara simpelnya, fisika klasik dia nggak bisa menjelaskan apa itu gejala atau fenomena yang terjadi pada materi yang sangat kecil, sedangkan di fisika modern dia itu bisa. Nah, terus juga di fisika klasik ini dia itu berkembang sebelum 1900-an, yang mencakup teori, konsep, ataupun eksperimen-eksperimen yang dilakukan, kayak misalnya mekanika klasik yang mempelajari gerak benda pada kecepatan normal. Selanjutnya ada termodinamika, yaitu perpindahan kalor, suhu, dan perilaku dari partikel dalam jumlah yang sangat banyak. Ataupun elektrodinamika yang mempelajari tentang gejala listrik, magnet, optika, dan serta radiasi. Selanjutnya fisika modern. Nah, fisika modern ini pastinya muncul pada abad 20-an. Terus juga mampu mengembangkan teori dan mampu menjelaskan teori-teori yang tidak bisa diterapkan oleh fisika klasik. Nah, munculnya fisika modern ini ditandai dengan dua teori. Yang pertama adalah relativitas Einstein. Teori relativitas atau relativitas Einstein yaitu menjelaskan tentang gerak benda yang sangat cepat dan menerangkan hubungan antara massa dengan energi. Selanjutnya ada mekanika kuantum. Nah, mekanika kuantum yaitu mampu menuliskan gejala atau fenomena fisika pada level atom, yaitu yang sangat-sangat kecil. Oke, mungkin cukup sekian aja sih. Cukup sekian perkenalan kita pada fisika pada video ini. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian, karena bisa saja kita membahas lebih jauh tentang fisika ini, lebih mengenal lebih dalam tentang fisika ini, yaitu bisa ada peran fisika dalam sehari-hari, atau mungkin kita bisa langsung masuk ke rumusnya. Terus juga apa sih hubungan antara rumus-rumus fisika itu tentang kehidupan kita. Pasti ada hubungan rumus-rumus itu dengan kehidupan kita. Oke? Jadi sampai jumpa and see you in the next video.